Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana B. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 2021. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Manajemen Kinerja Islam yang di dalamnya terdapat 7 materi. Yang pertama mengenai konsep dasar manajemen kinerja Islam. Baik, yang pertama pengertian manajemen kinerja Islam. Menurut pandangan Islam, manajemen kinerja Islam merupakan manajemen kinerja yang bersifat adil. Yang dimaksud adil di sini yakni pimpinan tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pimpinan maupun perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimaksud di sini yaitu pimpinan mengurangi hak atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Adapun konsep dasar manajemen Islam yaitu sesuatu yang menjadi landasan filosofi penyusunan terhadap konsep dasar dalam manajemen kinerja Islam, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya nilai atau kebersihan setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Adapun konsep dasar manajemen kinerja Islam yaitu yang pertama ide atau gagasan. Ide atau gagasan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu rancangan yang tersusun di pikiran. Yang kedua inspirasi. Inspirasi adalah akibat hasil dari proses pengembangan diri. Yang ketiga dedikasi. Dedikasi ini adalah pengabdian dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas dengan bersungguh-sungguh dan selalu memberikan yang terbaik tanpa perlu mengeluh serta penuh loyalitas yang tinggi. Dan yang terakhir itu edukasi. Nah, edukasi di sini adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik atau belajar ataupun instruksi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua yakni kinerja dan kompensasi Islam. Nah, di sini adapun pengertian kinerja dan kompensasi. Kinerja adalah seluruh hasil yang diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus selama periode khusus. Sedangkan menurut Islam, kinerja merupakan bentuk atau cara seseorang atau individu dalam mengaktualisasikan diri. Nah, adapun pengertian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan finansial atau non-finansial yang diterima oleh tenaga kerja, baik berupa finansial berupa gaji, bonus dan lain sebagainya. Sedangkan non-finansial berupa asuransi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi dalam meningkatkan kinerja yaitu yang pertama motivasi, yang kedua pendidikan, yang ketiga disiplin kerja, yang keempat keterampilan, yang kelima sikap etika dalam bekerja, yang keenam teknologi, yang ketujuh sarana produksi, yang kedelapan jaminan sosial, dan yang terakhir manajemen. Nah, adapun hubungan antara kinerja dan kompensasi. Nah, hubungannya itu adalah pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan karena besar kecilnya kompensasi merupakan ukuran terhadap prestasi kinerja karyawan untuk mendorong karyawan tersebut menjadi lebih baik. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yakni strategi dan evaluasi manajemen kinerja Islam. Baik. Strategi di sini merupakan suatu kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk ataupun pengarahan yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang dalam organisasi. Nah, tingkat strategi dalam organisasi yaitu strategi korporasi, yang kedua strategi bisnis, dan yang terakhir strategi fungsional. Nah, adapun pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tersebut telah dicapai. Nah,
Tujuan adanya evaluasi di sini adalah untuk mengetahui apa saja problem-problem yang ada dalam organisasi, sehingga kita bisa mencari titik temu dalam permasalahan tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan keempat mengenai hambatan dalam evaluasi kinerja Islam. Yang pertama itu validitas dan reliabilitas. Validitas di sini adalah bagaimana peneliti berbicara tentang sejauh mana hasil mewakili kenyataan, dan reliabilitas di sini adalah ukuran stabilitas dalam konsistensi nilai tes. Yang kedua, persepsi ternilai. Yang ketiga, budaya evaluasi kinerja. Yang keempat, kesalahan penilaian. Yang kelima, pelecehan seksual. Yang keenam, perubahan standar. Yang ketujuh, halo efek ataupun bentuk efek berantai. Yang kedelapan, perbedaan sifat manajer. Yang kesembilan, perbedaan stereotipe. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi keenam, yakni prinsip dasar evaluasi kinerja Islam. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, yakni yang pertama, faktor kemampuan. Nah, faktor kemampuan yaitu kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality. Yang kedua, faktor motivasi, yaitu faktor yang terbentuk dari sikap seseorang atau seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Maka dari uraian di atas dapat mengambil kesimpulan bahwa teori yang disampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan tidak hanya berasal dari diri karyawan, melainkan dari banyak faktor seperti dorongan ataupun bimbingan orang lain, bahkan fasilitas yang mendukung pekerjaan seorang karyawan. Adapun beberapa metode dalam evaluasi kinerja, yaitu yang pertama, manajemen by objective ataupun MBO. Yang kedua, behaviorally incorporating scale atau BARS. Yang ketiga, 360 degree feedback. Yang keempat, assessment centered method, dan yang terakhir, human resource atau cost accounting method. Baik, selanjutnya pada materi ketujuh, yakni model-model pengukuran kinerja Islam. Baik, pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi ataupun efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Tujuan adanya pengukuran kinerja adalah supaya mendorong para pegawai agar bisa memenuhi target perusahaan dan mengikuti standar perilaku yang diputuskan atau yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun manfaat dari pengukuran kinerja yaitu untuk meminimalisir tindakan yang tak semestinya, dikehendaki kuat feedback hasil kerja. Adapun model-model pengukuran kinerja yaitu balance scorecard. Nah, balance yang dimaksudkan di sini yaitu untuk menunjukkan bahwa kinerja personel atau karyawan diukir secara seimbang dan dipandang dari dua aspek, yaitu keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, dan dari intern maupun ekstern. Yang kedua yaitu scorecard, yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang yang nantinya untuk membandingkan dengan hasil kinerja yang sesungguhnya. Nah, pembahasan terakhir yakni standar kinerja Islam. Nah, standar menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipahami sebagai patokan. Secara etimologi, kata standar bisa dipahami sebagai patokan atau sebagai standar baku. Tujuan standar kinerja Islam yaitu untuk menciptakan budaya para individu ataupun karyawan dan kelompok unit-unit kerja untuk memikul tanggung jawab bagi usaha peningkatan proses kerja dan kemampuan yang berkesinambungan. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.